Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ini pagi kita siang, menjelang siang gitu ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam sejahtera. Semoga kita juga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala hal termasuk belajar. Amin ya robbal alamin. Kali ini coba kita akan membahas soal tryout UTBK SBMPTN yang kalian kerjakan yang lalu. Karena sudah saya tanyakan ke pihak IT Humanis, apakah guru juga bisa melihat soalnya? Katanya tidak bisa, Pak. Berarti harus pinjam akunnya anak untuk bisa masuk lihat soal ya. Coba kita lihat nantinya. Saya share screen dulu. Ini saya pinjam akunnya Sevia. Ya. Jadi akun kalian yang awalnya itu kan tulisannya username-nya adalah SMAS ya, Antartika Boot Pre angka, kemudian passwordnya yang gabungan huruf sama angka itu, silakan dirubah nama depan, kemudian nama kedua, kemudian kelasnya kayak gitu. 12 MIPA 7 boleh dituliskan 12A7 gitu saja. Kemudian passwordnya semuanya dibuat Kuiper huruf kecil semuanya 1 2 3. Saya login. Ini kalau saya ya, ini untuk saya tugas jarak titik ke titik pada bangun ruang, pertumbuhan dan perkembangan ke-1 ini sepertinya Bu Mega ya. Biologi. Huruf konsonan dan vokal ini sepertinya bahasa Indonesia siapa? Bu Pradita. Mandarin, Pak. Mandarin, Pak. Oh, huruf konsonan dan vokal ini Mandarin. Lause Rizka. Kono ya istilahnya konsonan sama vokal ya. Kemudian tas 1 understanding application letter berarti bahasa Inggris. Mem Ira. Iya. Ya, oke. Kok gak muncul ya? Tryout yang lalu kalian masuk di mana? Kursus. Yang sudah dikerjakan. Tuh, tidak ada. Dulu munculnya di mana kalian? Di berandanya, Pak, biasanya ada. Sudah dihapus paling ya. Sama tim Kuiper pusat. Dulu munculnya di assessment sini ya, kalau nggak salah ya. Kenapa? Tadi ada yang barusan bilang cuman terputus. Simak. Oh ini di overdo. Dulu Atau sekarang nggak ada. Ini hasil tryout UTBK yang lalu ya. Coba sih. Soalnya munculkan. Ini hasilnya saja ya. Ini nilainya seperti ini. Ini nilainya nilainya Sevia. Fisikanya lebih tinggi, biologinya lebih tinggi ya. Jadi fisika bakatnya Sevia itu di biologinya. Jadi tentang kebiologian atau di kesehatannya. Kalau saya menganalisis
biasanya melihat nilai seperti itu. Ini kan hasilnya. Kalau lihat soalnya komplit, apakah ini bisa diklik? Apakah ini oh, ini bisa. Oke. Di sini bisa. Berarti nyoba saya ulangi lagi nanti ketika ada guru-guru yang lain tanya saya bisa menjawab. Berada di saya ke home dulu, home assessment, kemudian see more. See more, kemudian complete. Kemudian saya bahas yang berkaitan dengan matematis ya. Tapi kalau misalkan pelajaran yang lain nanti takut salah saya. Yang dicentang seperti ini berarti artinya betul, yang silang artinya salah. Ini lebih banyak di apa? Bahasa Indonesia. Apa ini? Jadi biar dibahas nanti sama guru bahasa Indonesia. Ini sepertinya di tes TPS kemarin ada matematikanya. Tidak ada pembahasannya ya. Ada pembahasan. Oh ada. Bentar. Ini mulai nomor 61. Ini yang tes TPS gitu ya. Tes potensi skolastik. Reference, apa tuh? Reference. Udah ada. Kalau next question berarti oke. Back nggak ada. Mulai nomor 61. Ini soal HOTS, high order thinking skill. Jika X sama dengan 2 pangkat 4, Y sama dengan 3 pangkat 2, dan Z sama dengan 9 pangkat setengah, maka coba saya perbesar dulu. Oh, ini yang diminta itu antara X, Y, Z itu besar yang mana atau sama? Gitu ya. Layar saya perbesar dulu. Biar luas ya. Apakah di layar kalian terlihat soal tryout UTBK, SBMPTN, TPS ini? Iya. Oke. Iya, ini soal yang kalian lalu itu. Iya. Oke. Jika X jika X sama dengan 2 pangkat 4, Y sama dengan 3 pangkat 2, dan Z pangkat 9 pangkat setengah, maka kalau kita hitung, bentar, saya pakai coret-coretan. Nih. 2 pangkat 4 itu berapa? 16, betul. Jadi X-nya itu 16. Kemudian Y-nya berarti
9 kan ya, 3 pangkat 2. Z. Pangkat setengah itu bentuk apa? Pangkat setengah itu bentuk apa? Halo? Bentuk apa? Pangkat setengah itu bentuk akar. Berarti di situ akar dari 9. Akar dari 9, 3. Maka antara X, Y, Z yang paling besar mana? X. Berikutnya yang besar kedua Y, terakhir baru Z, gitu kan ya? Maka kalau misalkan saya tulis seperti ini, X, Y, Z. Kalau saya tulis X, Y, Z seperti itu, maka X-nya kan lebih besar dari Y. Y lebih besar dari Z. Seperti itu. Minta tolong bentar kameranya di-on-kan dulu. Saya buat jurnal dulu sebentar. Setelah itu boleh off. Indi Putri bisa terlihat. Ini nanti kalau layarnya saya gulung, ini lagi. Ini tadi sudah saya rekam ya. Coba sebentar. Oh sudah kok. Semoga tidak hilang. Oh hilang. Kalau digitukan hilang. Bentar. Saya tulis ulang gitu ya. Jadi ulangi. X sama dengan 2 pangkat 4. Berarti artinya X itu sama dengan 2 pangkat 4. Buat 2 sebanyak 4 dikalikan. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. Maka berikutnya Y sama dengan 3 pangkat 2. Berarti artinya 3 kali 3, 9. Sedangkan Z di situ, kalau bentuk pangkat setengah, itu artinya bentuk akar kuadrat. Akar kuadrat dari 9. Berarti akar 9 itu 3. Sehingga kalau saya tulis X, Y, Z, maka X itu kan paling besar, bernilai 16. Y terbesar kedua, 9, Z paling kecil gitu ya. Maka X lebih dari Y, Y lebih dari Z. Seperti itu. Indi bisa dimunculkan kameranya? Sebentar. Yang lain juga? Bentar. Ya. Kalau misalkan kan anak-anak kadang-kadang Pak izin ke toilet, ke kamar mandi, nggak usah nulis nggak apa-apa, nggak usah ngechat gitu ya. Tapi kameranya off kan, kok nak kamar mandi bahaya. Ini kemana ini? Sekarang hari Senin ya. Oke. Jadi ini salah satu tipe soal tryout SBMPTN yang lalu itu kan ya. Saya print screen dulu. Sebentar. Boleh di off kan kameranya, lumayan gitu kan ya. Jadi itu tadi berarti X lebih dari Y, Y lebih dari Z. Kalau dibalik berarti seperti ini, Z kurang dari Y kurang dari X. Berarti yang paling besar adalah X gitu ya. Z
kurang dari Y kurang dari X. Berarti ini jawabannya yang betul. Ya. Jadi kalau kalian milih yang ini merah, berarti kan salah. Kalau yang betul kuncinya adalah yang hijau. Tapi di sini tidak ada pembahasannya, kami yang membahas. Oke. Sampai di situ bisa dipahami? Ini sebenarnya kan bisa ya, gampang ya. Ini kenapa? Y sama dengan Z. Y sama dengan Z. Oh. Jadi ingat pangkat setengah, pangkat 0,5 itu bentuk akar. Akar dari 9 itu 3. Oke, lanjut. Next question. Oke. Perbandingan umur Andre dan Nugi adalah 3:5. Jika jumlah umur mereka 24 tahun, umur Andre dan Nugi berturut-turut adalah oke. Yang diketahui perbandingan, kemudian yang diketahui jumlah umur mereka. Kalau yang ditanyakan umur Andre, saya beri tanda dulu sebentar ini. Ini perbandingannya adalah antara Andre dengan Nugi 3:5. Kemudian jumlah umur mereka 24 tahun. Yang ditanyakan umur Andre dan Nugi berturut-turut adalah berarti umur Andre berapa, umur Nugi berapa. Sekarang Andre dulu. Ini sebentar, kalau ditebalkan, saya tebalkan. Kalau tentang Andre, umur Andre. Andre. Umur saya berarti nanti berapa ini sih? Saya unik-unik. Sekarang di sini yang diketahui itu perbandingan umur dan juga jumlah umur mereka. Maka kalau perbandingannya umur Andre itu kan 3 ya. Andre itu 3. Ya. Berarti 3 dibagi yang diketahui apa? Yang diketahui adalah jumlah umur mereka. Maka jumlahkan dari perbandingan ini. 3 ditambah dengan 5. Maka 8. Sehingga untuk umur Andre 3/8 dikalikan 24. Seperti itu. 24 kalau dibagi 8 hasilnya 3. 3. 3 dikalikan 3, 9. Berarti umurnya Andre 9. Berikutnya kalau umur Nugi perbandingan umur Nugi itu tadi adalah ini 5. Ya, 5 dibagi. Sekali lagi lihat, yang diketahui itu apa? Yang diketahui jumlah umur mereka. Maka perbandingannya dijumlah. Jadi umurnya Nugi tadi perbandingannya 5 dibagi jumlahnya. 3 tambah 5, 8. Kalikan sesuai yang diketahui tadi, jumlah umur mereka 28. Jadi gunakan yang diketahui itu untuk menganalisis soal. 24 dibagi 8, 3. 3 dikalikan 5, 15. Berarti umur Andre 9, umur Nugi 15. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke. Berarti 9 dan 15, betul. Ini ya, yang hijau. Jadi rekaman ini nanti saya upload di YouTube. Saya clear all drawing dulu. Untuk ke nomor berikutnya.
Next question. Untuk mengisi penuh sebuah bak air, Ira membutuhkan 8 ember air. Jika Ola memiliki ember yang besarnya hanya setengah dari milik Ira, banyak ember air yang Ola butuhkan untuk mengisi penuh bak tersebut. Ini pernah dimunculkan di soal SBMPTN tahun 2014. Jadi Kuiper juga ngambil soal dari soal SBMPTN. Ini tahun 2014. Sekali lagi, untuk mengisi penuh sebuah bak air, Ira membutuhkan 8 ember air. Jika Ola memiliki ember yang besarnya hanya setengah dari milik Ira, banyak ember air yang Ola butuhkan untuk mengisi penuh bak tersebut berapa? Punyanya Ola itu hanya setengahnya, setengah dari bak yang dimiliki oleh. Ya. Jadi bentar. Ira itu membutuhkan 8 ember air. Sedangkan Ola itu memiliki ember yang besarnya hanya setengah dari milik Ira. Berarti kalau 1 ember milik Ira itu sama dengan 2 kali ember milik Ola, gitu ya. Banyak ember air yang Ola butuhkan untuk mengisi penuh bak tersebut, berarti 8 dikalikan 2, berarti 16. Coba kita cek. Kok tadi sepertinya aneh? Oh ya betul, 16 gitu ya. Ya. Soal di TPS ini kan hanya membutuhkan pemahaman dari kalian gitu ya. Tapi ini masih berkaitan dengan matematika. Jadi saya bahas untuk latihan ini. Jadi hari ini kita pembahasan soal tryout TPS terutama di bidang yang matematikanya. Sampai di sini bisa ya? Saya lihat malah dibagi. Oke. Oke, lanjut. Ini tentang garis panjang ABD. Saya tulis, sorry. Panjang AB itu 2 kali B. Panjang AB sama dengan 2 kali BD. Tapi gambarnya sepertinya terlihat panjangan AB gitu ya. 2AB itu sama dengan 3 BC. Jika panjang AB itu 4, jika panjang AB itu 4, berarti 4 sama dengan 2 kali, saya beri titik, titik itu perkalian ya, BD. Dari situ, maka BD sama dengan berapa? Kalau mencari BD? 2. Nah, betul. Ya, 4 dibagi 2. Perkalian tidak luas jadi pembagian. 4 bagi 2. 4 dibagi 2. Maka BD itu 2. Saya beri pembatas. Ini. Sedangkan 2 kali AB berarti 2 kali AB tadi 4, berarti 2 kali 4 gitu ya. Sama dengan 3 kali BC. 2 kali 4, 8. Berarti 8 sama dengan 3 kali BC. Maka dari situ BC sama dengan berapa? 8 dibagi 3. 8/3.
Yang ditanyakan panjang ABD. ABD. BD tadi kan sudah ketemu kan ya? Kalau yang ditanyakan di sini, saya tulis di situ. Sorry, saya ganti warna. Hitam aja. Kalau ABD, panjang ABD, itu kan otomatis sama dengan, kalau dari gambar, ABD. Berarti A di AB, ditambah BD, gitu kan ya? ABD, panjang ABD ya, panjang ABD berarti kan AB ditambah BD. AB tadi sudah ketemu atau sudah diketahui ini. AB tadi sudah diketahui 4. BD sudah ketemu 2. Berarti sama dengan 6. Ternyata yang BC tadi tidak perlu dicari karena di sini tidak menanyakan panjang ABC gitu ya. Berarti jawabannya 6. Ya. Mohon maaf karena di sini adzan sepertinya suara saya mute dulu ya.
Oke, sebentar. Saya upload dulu. Jadi hari ini kita membahas soal tryout yang TPS matematika ya, pada tryout UTBK SBMPTN Kuiper lalu. Saya share screen lagi. Tadi sempat terlihat, clear. Ya. Ketika saya mengerjakan tadi, oke, ya saya ulangi lagi. Kalau tadi saya sudah tulis di situ, tapi kalau katanya kalau matematika itu tidak diucapkan agak ini gitu ya. Bentar, saya ganti background. Aja. Baik, apakah suara saya terdengar? Halo, apakah saya cukup terdengar? Benar, Pak. Oke. Diketahui OC sama dengan 3 kali OB. Ini diketahui OC sama dengan 3 kali OB. Saya tulis di situ. OC itu ternyata sama dengan 6. OC sama dengan 3 kali OB. OC sama dengan 6. Berarti 6 sama dengan 3 kali OB. Maka OB sama dengan berapa? 6 dibagi 3, berarti kan 2 kan ya? 2. Oke. Kemudian AO dibanding OD, AO ini perbandingannya 3. Ini perbandingannya 3. Saya tulis per, gitu ya. Perbandingan ini maksudnya. Kemudian OD itu perbandingannya 4. Perbandingannya 4. Jika nilai OC sama dengan 6 tadi sudah menghasilkan OB sama dengan 2 dan OD sama dengan 4. OD ternyata 4. Tadi perbandingannya 4. Berarti satu skala sama dengan 1 cm kan ya. Berarti di sini sudah diketahui sama dengan 4. Sesuai, kalau ini 4 satuan perbandingannya 4, ternyata panjangnya juga 4. Sehingga kalau AO di sini perbandingannya 3, maka ukurannya juga 3. Lanjut, yang ditanyakan panjang AOC. 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 Berarti kalau AOC itu AO ditambah OC. AO-nya 3, AO ini 3. Jadi awalnya lihat dulu, oh perbandingannya sesuai. Kalau perbandingannya 3:4 ini, saya tulis itu perbandingan 3:4 antara AO dengan OD. Ternyata OD itu diketahui 4. OD di sini diketahui 4. Perbandingannya 4, ukurannya 4, berarti satu satuan perbandingan itu sama dengan 1 cm. Sesuai, ini kalau perbandingannya 4, jaraknya juga 4. Maka kalau di sini itu 3, jaraknya juga 3 atau panjangnya juga 3. Yang ditanyakan AOC berarti AO ditambah OC. AO-nya 3 dari sini ya. Ditambah OC. OC tadi sudah diketahui di sini. 6. Ternyata OB tidak dipakai. OB tidak dibutuhkan OB-nya.
apa-apa sekalian. Kalau misalkan ada pertanyaan yang lain yang mengarah ke situ. 9. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Oke. Tuh, tadi kayaknya kepencet 2 kali dah saya. Tapi ada soal sebelum ini. Ini soal nomor 60 tadi. Ini yang tadi ya, benar. Oh iya, saya keloncatan ya tadi. Enggak. Jadi TPS kemarin ada 80 soal. Sepertinya itu gabungan ada yang bahasa Indonesianya, penalaran, matematika. Pertanyaan nomor 66 dari 80. Sebuah kerangka tudung saji, tahu tudung saji? Tutupnya makanan yang di meja makan itu biasanya. Yang berbentuk 5 persegi, seperti gambar berikut ini, akan dilapisi dengan kain. Jadi 5 persegi. Oke. Diketahui panjang sisi persegi, berarti A, B, C, D ini, sisi perseginya alas, ukurannya 20 cm, dan tinggi tudung saji adalah 24. Tinggi tudung saji itu T ke titik merah ini. Saya tulis di situ. Oh, sebentar, saya geser. Apakah ada yang diketahui lagi? Oh, ini. Saya geser saja. Ini sudah diketahui. Jadi saya tulis yang diketahui di situ. Panjang sisi persegi 20 cm. Berarti ini 20. Ini juga 20. Ya. Dan tinggi tudung saji itu 24 cm. Tinggi tudung saji itu ini. T ke titik yang merah ini. Ini 24. Satunya cm, tidak saya tulis. Jika harga kain per meter persegi adalah 15.000, biaya yang dibutuhkan untuk membuat 5 tudung saji adalah, berarti artinya mencari apa dulu? Ini kan masih 1 ya. Nanti kalau sudah mencari itu, kemudian nanti dikalikan 5. Artinya mencari apa ini? Luas permukaan. Betul, tanpa alas ya, tanpa alas. Karena otomatis yang dilapisi kain itu hanya permukaan yang tegak, walaupun miring, tapi istilahnya sisi tegak itu ya, sisi penyangga, kiri kanan, depan belakang. Bentuknya apa ini? Bentuk bangun apa? Ini loh, ABT atau TAB. TAB ini bangun apa? Segitiga. Segitiga apa? Sama kaki. Ya, sama kaki. Coba kita lihat dulu. Sebelum kita menentukan sama kaki atau sama sisi, yang jelas kita belum tahu ukurannya gitu ya. Ini tingginya tadi. Nah, jadi TA belum tahu berapa. TB belum tahu, TC belum tahu, TD belum tahu gitu ya. Kita cari dulu. Kita misalkan menggunakan titik bantu, kita gunakan B gitu ya. Sehingga segitiganya saya gambar, maaf. Hapus dulu. Di sini ada yang lurus. T titik merah itu, kemudian titik merah ke B. Mungkin saya hubungkan ke sini.
Otomatis siku-siku di sini. Ini T. Tuh. Ini saya misalkan titik P gitu ya. Titik merah ini saya misalkan titik P. Itu titik P. Kemudian ini titik B. Itu titik B. TP, TP ini kan tingginya, tinggi dari tudung saji ini, berarti 24. Coba saya tanya dulu. Kalau BD berapa? Kalau BD ini sesuai dengan bab kita, jarak titik ke titik. BD berapa? Jarak titik B ke D. Halo? Sinyal tidak terputuskan ya? BD itu diagonal apa? BD. Bidang. Diagonal bidang, betul. Berarti kalau panjang ukurannya sisi persegi ini 20, maka BD berapa? Tinggal nambahi akar berapa belakangnya? Tinggal nambahi akar berapa belakangnya? Kalau diagonal bidang. Akar 2. Betul, akar 2. Berarti BD, karena BD itu diagonal bidang, tinggal nambahi akar 2 ketika bentuknya persegi. Berarti BD itu 20, ya benar. 20 akar 2. Ulangi, BD berarti 20 akar 2. Berarti kalau PB berapa? Kalau PB? 10 akar 2. Separuhnya, betul. 10 akar 2. Itu tadi Akbar atau Karim? Karim, Pak. Karim. Ya, sekali lagi, ABCD itu kan persegi. BD termasuk salah satu bidang diagonal. Diagonal bidang, beda. Diagonal bidang. AC juga sama, diagonal bidang. Maka kalau pada persegi, tinggal nambahi akar 2 belakangnya. Berarti kalau BD itu 20 akar 2. Sehingga kalau BP atau PB separuhnya. 20 akar 2 dibagi 2, jadi 10 akar 2. Segitiga TPB itu kan siku-siku di P, ya, di sini. Maka terbentuklah segitiga siku-siku sehingga bisa diterapkan aturan Pitagoras. Kalau mencari TB berarti sama dengan akar langsung angkanya aja berapa? 24 kuadrat. Iya. Tambah 10 akar 2. Iya, kuadrat. 24 kuadrat ditambah 10 akar 2 dikuadratkan. 24 kuadrat. Berapa? 576. Ya. Ya, betul. 24 kuadrat. 500. Nah. 10 akar 2 dikuadratkan. 10 dikuadratkan 100. Akar 2 kalau dikuadratkan berapa? 2. 2. Berarti 100 kalikan 2. Berarti 200. 200 ditambah 100 kali 2, 200 ya. Ditambah dengan 576, berarti 776. Misalkan biarkan dulu gitu ya.
TB-nya biarkan bentuk akar ini. Karena yang ditanyakan bukan bentuk, yang ditanyakan bukan TB, biarkan dulu. Tidak perlu disederhanakan. Oke, berarti sekarang kalau segitiga, kalau saya gambar di situ, segitiga TAB yang paling kelihatan yang jelas, maaf, saya rubah. Ya, lurus saja. Ini ada segitiga T, A, B. TB tadi itu akar 776. TA juga sama kan ya? Karena sama-sama sisi rusuk tegak, akar 776. Sedangkan AB itu 20. AB seluruhnya 20. Karena di sini itu segitiga sama kaki, enggak segitiga sama sisi, Pak? Enggak. Karena di sini kelihatan ini 20. Kalau supaya sama sisi berarti di sini akar 400. Akar 400 baru 20 kan ya? Maka itu segitiganya sama sisi. Karena di sini sama kaki, panjang TA dengan TB-nya yang sama kaki, sehingga T ini kalau dihubungkan ke TB ke tengah-tengahnya. Ini misalkan saya anggap titik Q gitu ya. Ini saya misalkan titik Q. Luas segitiga ini berapa? Luas segitiga itu. Segitiga. Belum tahu, Pak. Gitu kan ya? Karena setengah alas kali tinggi. Alasnya sudah tahu. Alasnya segitiga ini berapa? 10. 20. Setengah ya, kali alas. Alasnya saya tulis AB di situ. Nanti 20. Tapi tingginya belum tahu. Tinggi saya tulis di situ TQ. TQ-nya belum tahu. QB berapa QB? QB 10. 10. Nah, ditandai seperti ini. QB itu 10. Maka TQ akar dari ini, akar 776 dikuadratkan dikurangi 10 dikuadratkan, ya kan? Ya, Pak. Ini kalau dikuadratkan berapa ini? 776. 776 dikurangi 10 kuadrat, kurangi 100 berarti 676. Berarti ini akar 676. Tidak saya tulis karena mepet di sini ya. Oh, atau saya tulis di sebelah sana. Saya tulis di sini. Oh, maaf. Segitiga itu. Ini T, I, nggak bisa. Ya, lurus. I, B. Ini 10. Akar 770. Nah. Jadi kalau mencari TQ, karena TQ itu bukan sisi miring, maka pengurangan. Yang miring dikurangi yang lain. Sehingga akar dari 776 dikuadratkan dikurangi 10 dikuadratkan. 770 akar 776 dikuadratkan berarti 776 dikurangi 10 kuadrat 100. Berarti 776 dikurangi 100.
676 berarti akarnya gitu ya. Ini akar 676. Biarkan setengah AB-nya tadi akar 776 dikalikan akar 676. Baru kita coba apakah ini bisa disederhanakan. 776 apakah bisa dibagi 36? Ada sisanya 776 kalau dibagi 16. 64. Ini kalau 676 itu pas, itu hasilnya 26 ya. Iya. Akar 676 itu 26. Berarti ini saya ganti. Ini dikalikan 26. Berarti yang bisa dibagi 26 dibagi dengan 2 dibagi dengan 2 13. Berarti luasnya adalah 13 akar 776. Makanya kurang enak. 776 kalau di akar itu 27,86. Sehingga kalau dikalikan 13 dikalikan 27,86 362,18. Ini hanya satu segitiga. Sedangkan satu tudung saji ini ada berapa segitiga? 4. 4. Berarti luas. Saya tulis di mana ya? Bentar. Kalau saya scroll ke bawah nanti ketutupan. Saya taruh saya ganti warna merah. Luas satu tudung saji itu sama dengan 4 kali luas segitiga, gitu kan ya? Berarti 4 kali dikalikan 362,18 berarti 1448,72. Itu kalau luas satu tudung saji. Karena di sini biaya yang dibutuhkan untuk membuat 5 tudung saji. 5 tudung saji. Berarti luasnya ini masih dikalikan 5, gitu kan ya? Luas 5 tudung saji, maka 5 dikalikan itu. Saya langsung kalikan 5 dikalikan 1448,72. 7.243,6. Oke.
ini masih luasnya, luas kain yang dibutuhkan. Sedangkan tadi diketahui jika harga kain per meter persegi adalah 15.000, maka biaya sama dengan 7.243,6. Otomatis di sini nanti pembulatan ya. Jadi kalau misalkan jawabannya dalam rupiah itu tidak ada yang pas, maka akan kita bulatkan ke yang terdekat. Mungkin pembulatan kita tadi saya bulatkan ke atas gitu ya. Dikalikan 15.000. Kalikan 15.000. Berarti pas angkanya 108 maaf 108.654.000 rupiah pas. Ini soal terapan ini, soal penerapan gitu ya. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke. 108.654. Loh, kok cuma 7.800 ya? Kok aneh? Kok sedikit? Kok di 7.800 rupiah? Itu ngapain ini? Harga 1 meter kain aja 15.000 sudah kan ya? Berarti ada yang salah dari soal ini. Ya. Harga per meternya aja sudah 15.000. Pilihan gandanya nggak ada yang lebih dari 15, enggak. Bahkan tidak ada yang 5, bahkan semua pilihan ganda di bawah 15.000. Berarti ada kesalahan. Ini kan dalam satuan senti kan ya. Tadi kan kita atur semuanya sama. Ya, apakah dari pengerjaan saya tadi yang kalian juga lihat langsung, apakah ada kesalahan perhitungan? Tidak apa-apa, silakan. Kok di pilihan gandanya jauh ya? Biayanya cuma 7.000 berapa tadi? Hanya 7.800 dari pilihan ganda itu. Kecil gitu ya. Ini kan nggak sampai butuh 1 meter gitu ya. Padahal butuh berapa meter ini tadi? Ini masih 1 kan 5 kan. Tadi udah kita hitung 5 ya. Oke. Kemungkinan di situ ada kesalahan dari pihak pembuat soal Kuiper ini. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Untuk kesempatan untuk minggu depan nyoba kita bahas yang saintek gitu ya. Coba kita bahas yang saintek. Coba saya sebentar, saya pengen lihat semua soal. Sorry, ini saya hapus dulu. Insya Allah ini bisa ya. Ini diagram. Diagram apa ini namanya, masih ingat? Diagram panah gitu ya. Ini mencari turunannya. Ini kok turunan, sorry. Ini fungsi inverse. Ini fungsi inverse. Dibalik gitu ya. Ini tentang sudut, gunakan aturan-aturan sudut. Ini saling berapa ini? Saling berpelurus. Kalau ini saling berpelurus berarti jumlahnya harus 180 derajat. I 40
P 28 maka nilai X. Ini sama kaki kan ya? Ini sama kaki. Iya sama kaki ya. Kalau ini 40, jumlah sudut pada segitiga itu kan 180. Berarti kalau 180 dikurangi 40, berarti sudah 140. 140 dibagi 2, berarti 70. Berarti ini 70, ini 70. Supaya ini berpelurus, berarti ini jadi 110. Saya tulis di situ. Bentar. Q-nya ini diketahui 40 derajat. Ini 40 derajat. Ingat dalam satu segitiga jumlah sudutnya kan 180. Kalau 180 derajat dikurangi 40 derajat berarti kan 140. 140 itu untuk dua sudut ini. Karena ini sama kaki, maka besar kedua sudut ini sama besar. Maka dibagi 2. Berarti jadi 70 derajat. Ini juga 70 derajat. Supaya jumlahnya ini berpelurus 180 derajat, 70 ditambah berapa jadi 180 derajat? Maka ditambah 110 derajat. Kemudian ketika P-nya sudah diketahui 28 derajat, yang ditanyakan nilai X ini berapa? Berarti 180 derajat, karena jumlah sudut pada segitiga 180 derajat, dikurangi ini 110 derajat, dikurangi lagi dengan ini 28 sudut ini, sudut P, dikurangi 28 derajat. Kita kerjakan dua-dua dulu. 180 dikurangi 110 itu 70. 70 dikurangi 28. 40. 2. X itu 42 derajat. Oke. Jadi beberapa hal yang di TPS itu matematikanya masih dasar gitu ya. Jadi yang sudah kalian terima di SMA itu masih bisa digunakan. Tapi biasanya untuk matematika saintek itu penggabungan dari beberapa bab atau harus menggunakan beberapa rumus yang digabung jadi satu gitu. Termasuk penalaran juga. Oke. Semoga yang saya bahas kali ini bisa dipahami dengan baik. Nanti video rekamannya saya upload gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.